Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Andi Setiadi. Saya guru SDN Tewang Tampang, Kecamatan Tasikpayawan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran langsung di mana saya mengambil tema indahnya saling menghargai, submateri memahami kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Masukan, kritik dan saran sangat saya harapkan. Tentu saja dalam pembelajaran masih banyak kekurangan di sana sini. Kekurangan milik Andi Setiadi dan kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin berdoa. Berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sudah. Makasih Zaid. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak ada. Huzaifah masuk ya? Ya, bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya, silahkan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu nasional biar semangat gitu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban Untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ya. Terima kasih, silakan duduk. Nah, setelah kita kemarin belajar tentang surat Al-Kafirun, setelah membaca dan menulis, setelah kalian kemarin sudah berlatih menulis Al-Kafirun ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makna dari surat Al-Kafirun. Setelah kemarin kita sudah belajar menulis dan membaca, kita akan belajar tentang bagaimana kita mengambil hikmah atau kandungan yang berisi di dalam surat Al-Kafirun. Pernahkah kalian ya melihat dari televisi ataupun di media massa? Contohnya ada tawuran antar etnik dan agama. Pernah ya? Nah, itu di TV ada tawuran gara-gara perbedaan suku, gara-gara perbedaan apa lagi? Agama. Bagus Huzaifah. Siapa lagi? Karena perbedaan apa ya? Perbedaan ras ya. Nah, itu pada hari ini kita akan berkaitan tentang itu. Sebagaimana sila yang ketiga Pancasila, yaitu persatuan
Persatuan Indonesia. Nanti surat Al-Kafirun juga akan menyinggung tentang persatuan. Bagaimana kita akan belajar bagaimana bertoleransi terhadap sesama. Namun sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah belajar kalian akan mampu memproyeksikan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Yang kedua, kalian akan mampu membangun sikap toleransi dan simpati terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Kemudian yang ketiga, kalian akan mampu mengembangkan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai implementasi dari surat Al-Kafirun. Dan yang keempat, kalian mampu melaksanakan sikap toleran dan simpatik terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kafirun. Nah, baik, sebelumnya Bapak akan bercerita. Bukan bercerita ya, tentang kisah nyata yang dialami oleh Rasul kita siapa ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu ketika Rasulullah itu diajak untuk 1 tahun menyembah berhala, kemudian 1 tahun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala oleh orang kafir. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menolaknya, dan akhirnya turunlah surat yang kita kenal sekarang, yaitu surat Al-Kafirun. Ya, kita baca sekali ya surat Al-Kafirun ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagus. Nah, sekarang Bapak akan membagi kepada 3 kelompok, di mana 3 kelompok ini nanti akan melihat dan menyusun informasi tentang sikap toleransi yang berada di Kalimantan Tengah ini. Sebagaimana kita ketahui ya, bangsa kita terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, apa implementasi contoh nyata di sekitar kita ya, terutama di Kalimantan Tengah ini, tentu banyak masalah ya, di mana dalam satu keluarga banyak terdiri dari berbagai agama. Kemudian mungkin di keluarga juga ada yang bersukukan Jawa, ada yang bersukukan Sunda, ada yang Dayak, benar, ada yang suku Banjar dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kalian boleh mengambil nanti dari berbagai media ataupun narasumber, misalnya guru yang lain bertanya untuk menggali apa sih sebagai contoh wujud nyata sehingga kita terhindar dari masalah-masalah yang terjadi seperti yang beredar di media massa, terjadi konflik antar suku, ras, dan agama. Nah, tapi sebelumnya kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 akan saya berikan LKPD untuk silahkan menulis contoh nyata yang ada di Kalimantan Tengah ya. Baik, kelompok 1 maju ke depan. LKPD. Ya, kelompok 2 untuk silahkan duduk. Kelompok 2 didiskusikan dengan kelompok yang lain nanti. Dan kelompok 3 Zaifah ya. Baik, boleh ditambah ya. Silahkan dikembangkan lagi bersama kelompoknya sambil melihat, perhatikan video berikut ini ya, tentang keragaman dan toleransi di Indonesia. Sebagai negara yang masyarakatnya majemuk, hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya
Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kemajemukan masyarakat Indonesia terdiri atas keragaman suku bangsa, keragaman agama, keragaman ras, dan bahasa. Adat istiadat, kekerabatan, kesenian, bahasa, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa ada di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa, tentu tidaklah mudah dalam kehidupan sosialnya. Berbagai masalah pasti akan timbul. Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Yang kedua, yaitu perpecahan. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terjadi konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, yaitu memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dalam pemerataan sarana dan prasarana. 7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Hutan Tular yang telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai. Nanti boleh ditambah ya. Sikap toleransi. Boleh ditambah sesuai kepengetahuannya. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya dengan sabar Mantap. membiarkan Sip. sesuatu. Toleransi sendiri dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama, yaitu toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan, yaitu tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak melaksanakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran yang dianut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada umat agama lain untuk berkumpulan antar umat beragama. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Negara Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam berbagai sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun itu. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya di Indonesia. Dan bagaimana caranya? Nomor Yaitu 2 tadi. bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, kemudian menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai
berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. 4. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama, tindakan-tindakan yang dapat menghormati keseragaman gender adalah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, yang terakhir yaitu tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Kata bersatu Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah kalian melihat tadi tentang toleransi beragama, toleransi dalam bermasyarakat, toleransi dalam di lingkungan sekolah, maka sekarang sudah dibagi menjadi 3 kelompok, dan 3 kelompok ini nanti silahkan mengumpulkan data atau informasi contoh konkret nyata yang berada di mana ya? Provinsi mana ya? Kalimantan Tengah yang ada di sekitar kita ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan Bapak kasih waktu untuk mengumpulkan informasi satu teman kelompok, diskusi, kemudian sebelum nanti dipresentasikan ke depan ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti kita mulai ya diskusi di dalam kelompoknya sebelum kita presentasikan. Baik, setelah kalian melakukan diskusi di kelompok, sekarang Bapak kasih waktu untuk kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil susunan dari data atau diskusi yang sudah dilakukan di dalam kelompoknya masing-masing. Dan nanti untuk kelompok yang lain setelah kelompok 1 mempresentasikan boleh untuk bertanya. Silahkan kelompok 1 semua maju ke depan. Silahkan dipresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Nilai Islam dalam penerapan filosofi diterima datang pada ingatan persaudaraan. Sumber daya kita bersama, sebagaimana persaudaraan yang dihadirkan dari agama Islam dalam kesadaran manusia saja. Baik sesama Muslim atau sesama manusia, tanpa dibatasi oleh nasib atau keturunan, agama, ras, etnik, fikir, golongan,
asal daerah, dan status sosial, ekonomi, dan politiknya. Bahkan Islam mengajarkan persaudaraan terhadap lingkungan, baik itu terhadap binatang dan makhluk Allah lainnya. Janganlah persaudaraan antar sesama manusia. Telah disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Imran ayat 1. Ya, terlebih dahulu untuk kelompok 1. Nah, silahkan kelompok yang lain, ya, anak-anak yang lain untuk bertanya dari kelompok mana, sebutkan, dan silahkan untuk ditanggapi untuk kelompok 1 nantinya. Silahkan, ada yang bertanya? Berdiri. Baik, ya. Siapa? Nah, dari kelompok 2 ya, silahkan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Bolehkah kita ikut dalam peribadahan saudara kita yang non muslim? Jawaban untuk kelompok 2. Tidak boleh. Toleransinya pada hal-hal yang duniawi atau sosial masyarakat saja. Jika ibadah kita tidak boleh ikut. Jelas tidak suaranya? Kurang ya? Silahkan diulangi jawabannya agar lebih jelas. Jawaban untuk kelompok 2. Tidak boleh. Toleransinya pada hal-hal duniawi atau sosial masyarakat saja. Apa? Masyarakat saja. Atau yang lain silahkan dijawab. Jawaban untuk kelompok 2. Tidak boleh. Toleransi hanya pada hal-hal duniawi atau sosial kemasyarakatan saja. Jika ibadah kita tidak boleh ikut. Iya. Jadi kelompok 1 mengatakan tidak boleh mengikuti peribadahan. Kita hanya boleh dalam hal sosial kemasyarakatan saja atau hal-hal duniawi ya. Tapi kalau untuk kita ikut beribadah ke gereja, ke mana? Misalnya ke kelenteng, kita ikut ibadah boleh tidak? Tidak boleh. Kita hanya beribadah, saling membantu dalam sosial dan kemasyarakatan tadi. Mungkin ada pertanyaan lain untuk kelompok 1. Silahkan. Ada yang bertanya? Huzaifah mau bertanya boleh? Ada yang bertanya? Tidak ya? Baik, kita beri aplaus dulu untuk penampilan kelompok 1. Bagus. Silahkan kelompok 1. Ya, cukup. Oh, boleh. Baik, setelah itu kita lanjutkan untuk presentasi kelompok tengah, yaitu kelompok 2. Dipersilahkan. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi kelompok 2. Nilai-nilai Islami dalam penerapan filosofi hidup mengagetkan pada ikatan kekeluargaan, sebudaya dan menengah. Bagaimana sistem kekeluargaan dalam bentang atau dalam masyarakat Dayak pada umumnya diklasifikasi ke dalam dua sistem, yaitu ulat tetap, ulat tunggal, kerabat terdekat, dan ulat hijau, kerabat jauh. Adanya ulat tunggal, kerabat terdekat, dan ulat hijau, kerabat jauh. Ini terjadi akibat adanya pernikahan sehingga 112 melahirkan sebuah kekeluargaan. Penerapan filosofi hidup umat bentang pada ikatan kekeluargaan budaya relevan dengan ajaran agama Islam, bahwa keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Dalam Islam, ikatan kekeluargaan antar sesama manusia telah disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Furqan ayat 54. Ya, bagus. Silahkan untuk kelompok yang lain untuk bertanya kepada kelompok 2 ya, dari kelompok 3. Silahkan. Pertanyaan kelompok 2. Berikan contoh relasi beragama di sekitar Kalimantan Tengah. Saling berkunjung saat saudara
Ada yang menambahkan? Yang lain? Cukup ya? Ya, dikatakan tadi sama Aldi bahwa salah satu contoh dalam penerapan apa? Kebersamaan Huma Betang di Kalimantan Tengah, saling membantu ketika sanak saudara sedang ada sakit ataupun ada acara keluarga, itu saling membantu tanpa membedakan apa? Suku, tanpa membedakan agama ataupun dari suku mana ya yang dia berasal. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Kelompok 1? Cukup ya? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk ke depan. Silakan, boleh kembali ke tempat. Baik, selanjutnya persiapan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompoknya Huzaifah ya. Belum? Ya, silahkan dipresentasikan. Hasil diskusi dari kelompok 3. Nilai-nilai Islami dalam penerapan filosofi hidup Huma Betang pada sikap toleransi suku Dayak di Kalimantan Tengah. Sebagaimana dalam suku Dayak bahwa perbedaan agama tidak mempengaruhi sikap terhadap agama lain. Dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh yang berarti toleransi. Islam sangat menghargai perbedaan. Toleransi dalam beragama bukan berarti bebas mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama sendiri dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Sikap toleransi antara sesama manusia dalam disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Baik. Kita beri tepuk tangan dulu hasil dari diskusinya. Selanjutnya, untuk kelompok yang lain silahkan untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Silahkan bertanya. Dari kelompok mana? Sebutkan. Dari kelompok 1, silahkan bertanya. Sebatas apa kita boleh bertoleransi dalam beragama? Jawaban untuk kelompok 1, batas toleransi yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita, seperti dalam surat Al-Kafirun untuk mengagamamu dan untuk agama. Ya, bagus. Bahwa yang disebutkan tadi sebatas dalam sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, apa tadi? Untukmu agamamu dan baik, untukku agamaku. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Apakah kita boleh membanding-bandingkan dengan agama lain? Ya, silahkan ditanggapi Huzaifah. Apakah kita boleh membanding-bandingkan dengan agama lain atau ada pertanyaan lain lagi? Selanjutnya? Oh, boleh. Silahkan ditanggapi Huzaifah. Apakah kita boleh bertoleransi dan memasuki tempat tinggalnya? Oh, begitu. Silahkan Huzaifah ditanggapi. Tempat tinggal atau tempat ibadah? Tempat ibadah. Boleh tidak kita ikut-ikutan masuk ke tempat ibadah? Oh, baik. Tidak boleh ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi? Boleh tidak membanding-bandingkan kita dengan agama lain? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena menyangkut itu adalah keperbedaan individu masing-masing. Ya, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Dan boleh kembali ke tempat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur
setelah kita melaksanakan diskusi tadi, Bapak membawakan hadiah untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan. Ya. Kelompok 2. Nah. Kelompok 3. Terima kasih ya. Setelah kita berdiskusi tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Bapak akan mencoba menyimpulkan dari hasil kalian tadi berdiskusi ya, bahwa tadi disebutkan intinya kita tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling merendahkan dengan agama lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam semboyan kita, bahwa negara kita itu menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, kemudian yang kedua, yang ada kelompok 3 ya sama kelompok 2 yang ada di Kalimantan Tengah, betul, yaitu contohnya adalah filosofi Huma Betang, di mana di dalam rumah besar orang Dayak terdiri dari berbagai agama, ya kan? Ada yang beragama Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu dan lain sebagainya, tapi mereka saling menghormati dan menghargai. Nah, kalau di dalam Islam, Rasulullah juga pernah melakukan itu, yaitu ketika membangun kota Madinah Al-Munawwarah yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana orang Islam tidak boleh saling serang dengan kaum Yahudi ataupun kafir Quraisy yang ketika itu berada di Madinah. Mereka saling membantu dalam hal memperkuat Madinah tersebut, mempertahankan kota Madinah dari serangan dari luar. Nah, kemudian di dalam berbangsa dan bernegara tidak lupa kita mengenal tiga kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama, ya. Yang pertama, antar umat beragama. Yang kedua yaitu apa? Intra umat beragama. Dan yang ketiga yaitu apa? Kerukunan umat dengan pemerintah. Jadi kerukunan umat beragama yaitu satu, antar umat beragama kita sendiri, sesama orang Islam harus akur, ya. Yang kedua, 3 kerukunan umat yang beragama itu, yang pertama antar umat beragama, bagaimana kita harus rukun dengan umat yang lain, orang Islam harus akur dengan Buddha dan lain sebagainya. Yang kedua, kerukunan intra umat beragama, yaitu kerukunan di dalam kita sendiri. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Nah, silahkan evaluasi ini dikerjakan, dibagikan kepada kelompok yang lain. Baik, evaluasi sudah selesai. Sekarang kumpulkan ke depan hasilnya. Baik, kumpulkan. Baik, silahkan kumpulkan. Nah, setelah kita belajar tentang toleransi beragama di dalam surat Al-Kafirun dan saling simpati kepada umat agama lain, di minggu yang akan depan atau pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang surat Al-Maidah ayat 3. Nah, oleh karena itu kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa kafaratul majelis, ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.